Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman inspirasi dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segalanya, dan tentunya kita alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan, karunia kepada kita semuanya, sehingga kita hari ini bisa bertemu walaupun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman. Teman-teman semuanya, di sini saya akan sharing santai ya, mengenai perjalanan bisnis saya 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun terakhir ini bukan hal yang mudah untuk menjalaninya, tapi saya akan bagikan di sini kurang lebih 30 menit atau sampai 1 jam, dan nanti insya Allah akan ada tanya jawab bersama teman-teman semua yang mau nanya, boleh nanti diajukan di sesi ya nanti. Oke, saya akan menceritakan yang pertama, story perjalanan bisnis sejak awal saya berbisnis sampai detik ini. Apa sih rahasianya? Terus apa saja kendala-kendala yang memang telah dilewati sejauh selama 10 tahun ini. Saya akan menyampaikan latar belakang dulu. Perkenalan dulu ya, belum perkenalan. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Rizani Dapila, bisa dipanggil Jani. Saya berasal dari Garut Selatan aslinya, tapi hari ini saya tinggal di Bandung, tepatnya di Kecamatan Sibiru, Cilengkrang 1. Latar belakang pendidikan saya lulus dari Universitas Sanggabuana IPKP Bandung tahun 2017, D3, jurusan Keuangan Perbankan. Oke, langsung saja kita ceritakan perjalanan semasa mulai bisnis dari awal. Dari kapan nih Kang mulai bisnisnya? Dulu saya sudah mulai berbisnis itu sejak SD, teman-teman. Itu waktu tahun 2006 kalau nggak salah ya, tahun 2006. Karena saya tinggal di kampung, di sana bertani, orang tua bertani. Saya jualan waktu itu, masih ingat jualan waktu itu, jualan cabai ya, cabai merah. Jualan cabai merah keliling ke rumah-rumah tetangga, dibungkus tuh 1.500-an waktu itu, masih ingat. Mulailah dari situ, terinspirasi dari situ, oh ternyata berjualan itu dapat uang lumayan. Setelah itu masuk SMP masih begitu, dan saya setelah beres SMP saya merantau ke Bandung, tinggal di asrama, masuk SMK, kebetulan jurusan manajemen bisnis. Nah, disitulah saya mulai berkarir, yaitu pertama itu masih ingat dulu saya mengumpulkan uang jajan ya. Uang jajan itu waktu di asrama saya dikasih 5.000 per hari. Yang 10.000 totalnya, 5.000 untuk ongkos pepek, yang 5.000 untuk jajan. Itu dikumpulin dengan berjalannya waktu. Alhamdulillah waktu itu terkumpul uang sebesar 100.000, dan akhirnya saya memutuskan untuk berjualan pulsa. Dulu pakai handphone yang Nokia itu, yang cinit-nit ya, tapi tidak jadi kendala karena ada keinginan untuk mulai berbisnis. Dan kebetulan sekolah itu di bidang bisnis manajemen bisnis. Dengan berjalannya waktu, kita berjualan pulsa yang 100.000, ada yang oke, kita lanjut ya, nanti ada Rana. Dari uang 100.000 itu saya modalkan untuk pulsa, teman-teman, sahabat inspirasi. Pulsa dulu kan masih rame karena konter juga masih rame, terus perorangan juga masih rame. Beda dengan sekarang karena banyak platform ya, waktu dulu masih rame. Karena sasaran atau target pasar saya itu teman-teman sekolah termasuk guru. Ada yang beli, Kang beli 50.000 ya, saya kasih langsung.
50.000. Biasanya kan ini kalau nominalnya besar itu kan untungnya kecil ya, tapi saya nggak membeda-bedakan, masukin lagi kan. Kalau 50.000 biasanya saya ngejual di angka dulu itu di angka 53.000, jadi punya untung di angka 4 ribuan kurang. Terus tambah lagi jadi deposit itu sekitar 150.000, tambah lagi, terus berjalannya waktu sampai uang istilahnya terkumpul 1,5 juta. Saya berpikir lagi nih, bagaimana caranya supaya usaha saya ini berkembang. Kembangnya gimana? Ya, saya cari reseller ya istilahnya. Ada teman reseller ya saya kasih modal 200.000 dulu kan gitu ya. Di sini 200.000. Nah, saya sisanya kan gitu. Saya tetap jualan, teman-teman tetap jualannya waktu sambil berjualan. Dan waktu itu ada salah satu guru juga yang mensupport saya, yaitu ngasih peluang bisnis, yaitu jualan telur asin, teman-teman. Telur asin, kebetulan guru saya itu jualan telur asin, memproduksi telur asin. Dan saya, ya udah Bu, kata saya jualan aja. Tapi saya nggak punya modal nih Bu, kan gitu ya. Akhirnya, ya udah, saya ngambil dulu dari ibu guru saya jualan di komplek dari rumah ke rumah, asongan gitu. Ada ibu-ibu yang sedang ngumpul saya tawarin, karena ngasih sampel. Waktu itu sampel 2 telur ya, dipotong-potong, dibagi-bagi gitu ya. Ini Bu sampelnya, silakan boleh dimakan dan sebagainya ya. Oh ternyata enak. Waktu itu saya bawa sekitar 50 butir dan alhamdulillah waktu itu langsung habis. Alhamdulillah langsung habis. Nah dari situlah berangkat saya sampai detik ini perjuangan untuk memulai bisnis. Setelah lulus sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bandung, waktu itu masih ingat saya punya modal di angka awalnya 100.000, dan ketika lulus alhamdulillah sudah terkumpul 3 juta rupiah waktu itu. Setelah lulus harus menentukan kemana nih, apakah harus kuliah? Memang saya ada 4 cita-cita waktu itu. Yang pertama saya daftar TNI, yang kedua saya usaha, yang ketiga kuliah, yang keempat itu bekerja kalau memang tidak memungkinkan. Saya jalani semua. Setelah lulus saya daftar TNI, ternyata alhamdulillah belum diizinkan Allah untuk daftar TNI. Selanjutnya saya ikut usaha dengan kakak saya. Pertama usaha itu di Soreang. Di bidang apa? Di bidang alat peraga. Di bidang alat peraga, sahabat inspirasi. Jadi saya datang ke sekolah-sekolah yang memang awalnya sangat malu banget. Karena yang namanya public speaking, apalagi kan kita menghadapi kepala sekolah, kita menghadapi guru-guru, itu bukan hal yang mudah. Itu sangat sulit sekali. Mungkin banyak teman-teman juga, teman-teman di Garut, teman-teman yang lain juga pernah bergabung di tim kita, misalnya tim Davila Group, yang memang pernah mencoba ke sekolah gitu, gimana rasanya pasti mereka merasakan. Itu bukan hal yang mudah, dan memang alhamdulillah saya bisa jalani. Dari uang 3 juta, teman-teman semuanya, saya beli barang dari salah satu bos ya waktu itu. Ini real dari salah satu bos, itu dapat 2.000 barang. Saya tata jualkan dengan teman-teman semuanya. Nah, dengan berjalannya waktu, ini strategi saya ya untuk menambah, awalnya modal 0 gitu ya. Dengan berjalannya waktu bertambah, sehingga bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Jadi hasil dari bisnis yang 3 juta itu, kan ada yang store dari teman-teman ke saya gitu ya. Ada juga hasil saya sendiri. Sebagian untuk operasional saya, sebagian untuk ditambah modalnya gitu. Awalnya modalnya 3 juta, nambah jadi pas setengah kan gitu. Terus nambah lagi jadi 6 juta. Terus naik. Selama 1 tahun sekitar saya punya modal sekitar 20 jutaan untuk mengelola itu.
Nah, singkat cerita, tahun keduanya saya alhamdulillah kuliah di Sangga Buana YPKP Bandung, jurusan perbankan. Nah, setelah itu saya ikut kuliah. Dengan berjalannya waktu, kan saya punya modal nih. Modal ini digolangkan ceritanya. Istilahnya dibelanjakan oleh teman-teman. Mereka store sama kita. Saya minta keuntungan di angka waktu itu 500 perak dari satu barang. Kalau 1000 kan sekitar 500.000. Setelah libur semester, kan libur semester panjang nih, ada yang minimal 1 bulan sampai 3 bulan. Orang lain itu mereka santai-santai, main, liburan. Kalau saya enggak, teman-teman. Saya selalu pergi untuk bisnis. Waktu itu saya berangkat ke Belitung, di sana berbisnis bersama kakak saya, dan ya alhamdulillah bertambahlah modal saya di situ, bertambah sampai lulus tahun 2017. Mulailah Davila Group berdiri. Bukan hanya dari jualan alat peraga, tapi meningkat, teman-teman. Jadi dengan berjalannya waktu, yang namanya bisnis itu benar-benar proses, teman-teman. Jangan takut, jangan merasa modal saya kecil, malahan saya tidak punya modal. Mulai aja dulu. Karena bisnis itu proses. Tidak ada bisnis yang instan. Mulai 2017 saya mengembangkan usaha saya, yaitu di bidang pengadaan barang dan jasa, yaitu kita bekerja sama dengan instansi pemerintahan, dengan swasta juga. Diperbanyak lagi produk-produknya. Alhamdulillah sampai saat ini, teman-teman, saya masih bergerak di bidang barang dan jasa. Itulah historis perjalanan bisnis saya sejak awal sampai detik ini. Karena bisnis itu tidak ada yang instan, bisnis itu proses, dan bisnis itu harus dimulai sekarang. Kang, kalau saya mau bisnis, mulainya dari mana? Kan gitu ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah khususnya di Gen Z, itu teman-teman SMA di kuliah gitu, maupun milenial seperti saya di angka 25 sampai 30-an. Itu banyak. Kang, ini susah. Mulainya dari mana dulu nih? Teman-teman semuanya, sejak dulu, sejak saya masih SD, SMP, SMA, cita-cita saya sama, yaitu ingin menjadi pengusaha. Walaupun di situ dicantumkan, kita bikin runtutan cita-cita gitu ya, A, B, C, D gitu ya. Artinya di planning, direncanakan. Kalau enggak jadi pengusaha, jadi pekerja. Kalau jadi pekerja, jadi apa gitu. Itu diruntut gitu. Dulu waktu saya SMK, saya sering mengikuti seminar-seminar motivasi. Kenapa di seminar motivasi selalu di situ tercatat kamu harus punya mimpi. Bukan hanya satu seminar, tapi ini saya ikuti puluhan seminar ya waktu itu. Dan selalu di situ ada kata-kata dari motivator, selain dari punya mimpi dan harus konsisten. Makanya mulai dari manakah bisnis akan terbentuk? Ini rahasianya yang luar biasa. Mungkin teman-teman sering mendengar, tapi setelah saya sadari, setelah saya jalani dari puluhan tahun ini gitu ya, 10 tahun terakhir, ternyata betul teman-teman semua, bahwa kita harus punya mimpi untuk berbisnis. Bisnis apapun. Yang penting teman-teman semampu teman-teman gitu. Gak usah memaksakan melihat orang lain, wah bisnis orang lain, bisnis A contoh, ikutan A. Oh bisnis teman-teman ramai nih, B, ikutan B. Enggak gitu. Bisnis itu enggak gitu ya. Bukan cek bahasa Sunda nama, bukan tuturut muning.
Tapi bisnis itu yang paling enak sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kesukaan kita. Setelah punya mimpi yang kuat, teman-teman semuanya niatkan yang kuat. Niatkan yang kuat bahwa saya ingin menjadi seorang pengusaha. Karena segala sesuatu itu terbentuk dari niat. Ketika kita punya niat, insya Allah pasti ada jalan. Kang, gimana tuh? Kan saya nggak punya modal. Dulu teman-teman memang susah kalau tidak punya modal gitu. Tapi kalau sekarang banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua untuk memulai bisnis. Karena tidak ada alasan. Yang ada hanya males gitu ya. Terus gimana tuh Kang? Solusinya kan gitu. Supaya saya bisa memulai bisnis. Ditentukan dulu. Teman-teman mau bisnis apa nih? Contoh ketika kita posisi di daerah. Di daerah ada peluang nih, waduh. Kayaknya di daerah nggak ada yang jualan gorengan yang buka di pagi hari contohnya. Yang jam 4:30 sudah buka. Itu peluang bagus teman-teman. Buka aja. Gorengan kan bisa kita memulai dari uang 100.000. Bisa. Mulailah sekemampuan teman-teman. Jangan dinanti-nanti. Takut ini, takut ini. Ya itu mah banyak alasan ya. Jadi itu gambaran teman-teman ketika mau memulai bisnis. Mulai dari mana? Ya mulai dari cita-cita. Teman-teman semuanya tulis mimpi-mimpi kita. Motivator selalu bilang seperti ini. Teman-teman, ketika teman-teman punya mimpi, tulis mimpi itu. Waktu dulu saya selalu bosan ketika ikut seminar gitu ya. Selalu ketika ikut, tulis mimpi kamu. Tulis mimpi kamu. Terus diulang-ulang itu ya. Tulis mimpi kamu satu persatu. Saya ingin jadi seanu, saya ingin jadi anu, seperti itu. Dan saya akan buktikan. Dan memang saya melakukan itu. Kalau teman-teman nggak percaya, saya akan tunjukkan plan saya waktu itu mulai dari 2021 sampai 2024 sudah ada di sini. Saya akan tunjukkannya sebentar. Nah, saya tulis di catatan saya. Ini untuk membuktikan bahwa ternyata terbukti apa yang dikatakan para motivasi itu atau para motivator. Ketika kita punya mimpi, tulislah mimpi itu di dalam kertas atau tulislah mimpi kamu di catatan handphone sehingga ketika buka kita sering melihat itu dan kita akan termotivasi untuk mengarah ke situ. Secara emosional juga, secara psikologi kita akan diarahkan ke sana gitu. Nih, kalau nggak percaya saya tunjukkan. Nah, teman-teman ya. Nih ya. Tuh. Nah. Bisa lihat ya. Nah, kurang ini ya. Di sini ada plan 2021, plan 2002, plan 2023 sampai 2024 sekarang. Saya tulis di sini ya. Bisa mengajarkan bohong, senegang gitu. Ini saya tulis. Ini untuk motivasi teman-teman semuanya. Nih, nggak kebaca ya karena blur. Nah, saya akan bacakan di sini. Salah satu sampel ya, salah satu contoh. Saya akan bacakan. Ini tahun 2021 masih bujang, belum menikah. Karena waktu itu saya umur 25 kalau nggak salah ya. 2007. Oh iya, sorry. Waktu itu memang saya niat mau menikah di usia 25, tapi kenyataannya di usia 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ini plan saya 2021 nih ya. Saya buktikan. Yang pertama, plan saya nikah. Alhamdulillah tahun 2021 saya menikah. Yang kedua, profit 1 miliar. Yang ketiga, umroh. Yang keempat, beli motor NMAX cash. Yang kelima, bangun rumah. Yang keenam, ini secara spiritual ya, semakin dekat sama Allah. Yang ketujuh, sedekah rutin setiap bulan sekali.
sekali, sedekah harian, sedekah mingguan, menghafal Quran, 1 bulan 1 buku, aktif di organisasi waktu itu, perbanyak networking dan lain-lain. Apa yang terjadi teman-teman? Dari 14 dan 13 ya, dari 13 plan saya itu hampir berapa persen ya? Hampir 80% itu sudah tercapai. Nah, dengan berjalannya waktu, kalau teman-teman mengikuti cara ini rahasia ya sebenarnya. Tapi jarang orang yang melakukan ini gitu. Jarang orang karena apaan sih harus nulis rencana sebagainya. Ini dengan berjalannya waktu, yakinnya akan tercapai. Pasti akan tercapai. Ini buktinya saya udah membuktikan gitu ya. Sudah membuktikan tercapai. Yang 2022 nih, yang 2022 nih, membangun rumah impian. Memang sekarang belum tercapai, tapi saya cat. Membangun bisnis lagi. Di sini ada membeli kendaraan waktu itu, terus umroh juga dan lain-lain ya. Terus punya passive income, bangun bisnis online, selalu olahraga, bermanfaat banyak orang dan lain-lain. Dan ini pun alhamdulillah tercapai. Nah teman-teman, kenapa saya bikin video secara langsung ini? Karena ingin memotivasi teman-teman semuanya, khususnya di bidang bisnis. Please teman-teman rencanakan, bikin perencanaan apa yang ingin teman-teman lakukan, apa yang ingin teman-teman tercapai di tahun ini. Minimal tahunan, walaupun tidak sedetail mungkin gitu ya, tapi setidaknya teman-teman punya plan, sehingga semakin punya perencanaan, semakin kita bisa termotivasi untuk menggapai cita-cita itu. Tapi kalau kita nggak mencatat, ini susah, karena otak kita nggak melihat itu gitu. Kalau kita sering melihat itu, akan terdorong pikiran itu akan terus berdoa untuk mencapai cita-cita itu. Ini bukan hanya kata-kata, tapi saya membuktikan sendiri. Teman-teman, mulai besok, karena ini akhir tahun, mulai akhir tahun ini untuk tahun 2025, siapkan catatan, tulis sebanyak-banyaknya. Mimpi itu gratis teman-teman, gratis. Mimpi itu gratis, tidak berbayar. Oleh karena itu, sebanyak-banyaknya, bebas, setinggi-tingginya. Karena pada dasarnya bukan sesuatu yang membatasi kita, tapi diri kita lah yang membatasi diri ini. Padahal jangan dibatasi, setinggi-tingginya mungkin, karena tidak ada yang tahu nasib seseorang atau takdir seseorang untuk menjadi lebih baik. Insya Allah, ketika punya cita-cita, punya mimpi, kita catat, terus niatkan yang kuat untuk mau berbisnis. Selanjutnya kita konsisten. Ini di setiap seminar pasti selalu dibahas yang namanya konsisten. Konsisten itu apa sih sebenarnya? Konsisten itu berkelanjutan. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, tetap kita jalani sesuai dengan kemampuan kita. Lamun cek bahasa kolot mah, jang ulah ngarau kusiku. Heudah hese ngarau kusiku mah gitu kan. Rau mah ku tangan we, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita tengok kiri, tengok kanan gitu, melihat orang lain, orang lain udah sukses, kita kapan? Ya berjalan aja. Seperti teman-teman semua sekarang kan banyak yang bergabung di FB Pro untuk menjadi konten kreator, apapun itu kontennya. Tapi teman-teman terus berjalan, terus konsisten untuk menggapai cita teman-teman. Makanya tahun 2025 nanti catat tuh, pingin penghasilan berapa, pingin punya apa, catat, gratis teman-teman, silakan. Tapi buktikan sama teman-teman sendiri dengan berjalannya waktu, terus berjuang untuk di bidang A gitu ya. Mau bisnis apapun silahkan, insya Allah suatu saat nanti pasti akan tercapai. Ini pasti. Ini rahasianya.
konsisten, terus berlanjut. Bukan berarti tidak ada tantangan. Saya berbisnis pun banyak tantangan yang memang harus dijalani, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya bisa menghandle semua tantangan itu dengan ya terus belajar gitu. Karena saya pun masih belajar, dan di sini juga hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui, tapi sharing untuk teman-teman supaya teman-teman termotivasi, sehingga apa yang diharapkan, apa yang cita-citakan teman-teman pasti bisa. Dan saya nitip sama teman-teman, ketika punya trauma masa kecil atau masa lalu, kita merasa kita tidak berani gitu ya, berhadapan dengan orang, berbicara di depan umum, beranikan aja. Terus merasa malu gitu ya, merasa malu berbisnis, hilangkan gengsi. Lawan semua itu, karena itu tidak menjamin teman-teman. Walaupun jangan melihat di sekitaran kita gitu, di sekitar kita banyak yang nama nih bisnis dia, biarin saja, karena mereka tidak akan melihat proses, mereka akan melihat hasil. Ketika teman-teman semua sukses, pasti mereka akan tepuk tangan. Ketika kamu gagal, kamu harus bangkit lagi, bangkit dan terus bangkit, karena itu rahasianya, terus bangkit dan konsisten.